Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang tegak. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan mari kita masuk pada perenungan yang bersama-sama akan kita renungkan. Bagian terbaik kita sebagai orang Kristen adalah pertobatan. Ya, karena dari pertobatan itu kita bisa mengubah identitas kita dari yang dulunya adalah seorang pendosa menjadi hamba Kristus. Meskipun awalnya sebelum pertobatan itu kita mengalami suatu hal yang menyakitkan, karena kita menemukan bahwa tidak ada kebenaran di dalam diri kita sendiri. Setiap kita perlu melalui fase ini, yaitu fase di mana kita tidak menemukan kebenaran sedikit pun dalam diri kita, bahwa kita bukan orang benar, bahwa kita adalah seorang berdosa. Semua ini perlu kita jalani dan alami sebelum benar-benar kita mengenal dan percaya kepada Kristus dan menyerahkan hidup kita menjadi hamba Kristus. Mungkin Anda dilahirkan sebagai orang Kristen. Ketika Anda masih kecil, Anda pergi ke sekolah minggu dan mengikuti semua aktivitas gerejawi atau program-program gereja. Anda mengikuti orang tua Anda mungkin, bahkan ketika Anda sudah dewasa, Anda mengikuti setiap program gereja itu. Namun sebelum Anda benar-benar melihat dosa di dalam diri Anda, dan sebelum Anda benar-benar bertobat dari semua dosa itu, dan mengakuinya di hadapan Kristus, Anda pada dasarnya belum menjadi seorang pengikut Kristus atau murid Kristus. Anda belum menjadi seorang Kristen yang sejati. Saudaraku, tujuan akhir dari semua kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kematian. Ya, tentu kita semua akan mati. Tapi kematian seperti apa itu? Di sini adalah yang saya maksud, kematian di dalam Kristus. Kematian di dalam Kristus adalah kabar baik. Karena mati di dalam Kristus artinya kita diselamatkan dari segala kutuk hukuman dosa. Kita ditebus, kita telah dibebaskan dari kutuk hukuman dosa. Tujuan akhir inilah yang terus kita perjuangkan sebagai orang percaya. Ketika kita telah percaya kepada Kristus. Tapi perjuangan kita tidak didasarkan pada kekuatan kita sendiri. Tidak lagi bergantung pada usaha kita sendiri. Tapi bagaimana kita harus terus bergantung penuh pada kasih karunia yang ada di dalam Kristus itu. Bergantung penuh pada kasih karunia, pada kuasa Injil. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita masih benar-benar bergantung pada kekuatan kita sendiri. Alih-alih kita bergantung kepada kasih karunia untuk bisa diperkenan di hadapan Tuhan. Itu mengapa seringkali ketika kita jatuh dalam dosa atau merasa bersalah, kita bukannya datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan dan mengakui semua dosa kita. Seringkali kita membela diri kita, seringkali kita justru lari dari Tuhan. Dan kalau kita merasa semuanya baik-baik saja, kita merasa bahwa kita tidak berdosa, baru kita datang kepada Tuhan. Itulah kita manusia. Kita merasa bahwa tidak penting untuk langsung bertobat ketika kita menemukan dosa dalam diri kita. Kita merasa bahwa kita benar, kita merasa bahwa kita tidak perlu melihat motivasi hati kita untuk mengerjakan sesuatu. Karena kita pikir bahwa saya sedang mengerjakan sesuatu yang baik, saya sedang melayani Tuhan, saya sedang memperjuangkan hal baik menurut ukuran saya sendiri. Maka dari itu, mari saya membawa
kita bersama-sama sejenak merenungkan pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Anda. Pertanyaan yang akan membawa kita untuk melihat kedalaman hati kita. Apa peran kasih karunia dalam hidup Anda? Coba Anda pikirkanlah. Bagaimana kasih karunia itu bisa mengubah identitas Anda secara nyata? Apa peran kasih karunia dalam kehidupan Anda jika Anda masih berjuang untuk bisa hidup berkenan di hadapan Allah? Bukankah semua perjuangan kita atau perjuangan Anda untuk berkenan di hadapan Allah justru seringkali membawa kita untuk menjadi orang yang sombong secara rohani? Kita gampang menghakimi orang lain yang membuat kita salah. Dan akhirnya, saudara-saudara, marilah kita minta kepada Tuhan untuk menyelidiki kedalaman hati kita, untuk kita bisa benar-benar diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, ketika doa-doa kita adalah meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menyelidiki hati kita, untuk melihat motivasi di hati kita, seringkali kita akan kaget. Ketika saya meminta dan berdoa seperti ini, Tuhan selidiki aku, lihatlah motivasiku di balik apa yang aku kerjakan. Saya seringkali terkejut melihat bahwa keinginan, ambisi, dan semua yang saya rindukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu terkejut ketika melihat semua ini dan tidak perlu menjauh dari Tuhan dan menyembunyikan semua ini. Kita perlu menunjukkan itu secara nyata di hadapan Tuhan, dan kita perlu bertobat ketika kita menemukan bahwa kita telah salah jalan. Ketika motivasi hati kita ditemukan sedikit saja ketidakjujuran di hadapan Allah, kita pasti akan terkejut akan hal ini. Sama seperti ketika saya bertobat dan menemukan tidak ada kebenaran dalam diri saya juga terkejut, saudara-saudara. Setiap kita perlu diam sejenak dalam setiap keseharian dan kesibukan kita untuk menyelidiki setiap detil keinginan hati kita. Di dalam kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk menyelidiki hati kita. Marilah kita bersama-sama seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kita perlu selalu memandang pada Injil kasih karunia, Yesus yang telah disalibkan, Yesus yang telah menjadi dosa, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya dan bertobat dari dosa, kita diselamatkan dari dosa dan perbudakan dosa. Hanya ketika kita memandang pada Kristus, kasih karunia, pada Injil, kita dapat melihat setiap detil hati kita, motivasi yang salah, dan kita bertobat dari semua. Tuhan Yesus memberkati.